Halo teman-teman, apa kabar Anda di kesempatan kali ini? Mudah-mudahan kabar baik menyertai Anda dan juga keluarga Anda. Ya teman-teman, senang dan bahagia kembali saya bisa menjumpai Anda. Dalam video kali ini saya ingin berbagi tips untuk Anda masih seputar hukum tarik-menarik. Baik teman-teman, kalau mungkin Anda pernah membaca di internet ya, atau mungkin di buku-buku yang menulis atau mengulas seputar hukum tarik-menarik, mungkin Anda menemukan jawaban bahwa hukum tarik-menarik ini bisa kita gunakan untuk banyak hal dalam kehidupan kita. Menarik sesuatu, mewujudkan impian, keinginan, bahkan juga menarik uang, menarik kesuksesan, bahkan seseorang yang Anda inginkan dalam kehidupan kita, atau seseorang yang Anda inginkan dalam kehidupan Anda. Intinya, pikiran bawah sadar kita ini berfungsi untuk menarik apa saja hal yang Anda inginkan, selama Anda percaya, selama Anda meyakininya dalam pikiran bawah sadar Anda. Nah, kali ini saya ingin berbagi kisah cerita untuk menegaskan kepada Anda bahwa hukum tarik-menarik ini memang bisa kita gunakan untuk menarik banyak hal, bahkan bukan hanya hal-hal yang positif, hal yang negatif pun apabila itu terlintas dalam pikiran Anda, tertanam dalam benak Anda, dalam pikiran bawah sadar Anda, hal negatif juga bisa terwujud. Oleh karena itu banyak orang yang berkata bahwa kita harus menjaga yang namanya ucapan. Banyak yang bilang ucapan adalah doa, dan itu memang betul ya. Jadi pikiran bawah sadar tidak pandang apakah itu negatif ataukah positif, tapi yang masuk ke dalam wilayahnya itulah yang akan diwujudkan. Baik, saya ingin beri contoh kepada Anda hal-hal yang sering saya lakukan dan ini terwujud. Suatu ketika pernah saya melintas di jalan mengendari kendaraan dan saya melihat ada penjual mie ayam. Ada penjual mie ayam, ada penjual bakso di situ. Saya melihat tampilannya, wow, sepertinya rasanya enak sekali. Dan secara spontan, pikiran saya kemudian langsung membayangkan betapa enaknya mie ayam tersebut. Terbayang dalam benak saya kuahnya, kemudian juga kekenyalan minyak, kemudian rasa pedasnya, dan lain sebagainya. Intinya membuat saya, kalau orang banyak bilang itu ngiler. Nah, yang terjadi adalah besok harinya, tanpa saya ada rencana untuk membeli, ada seorang teman yang mengajak saya makan. Dan ternyata dia mengajak saya makan di warung mie ayam, meskipun bukan di mie ayam tersebut. Tetapi kemudian apa yang pernah saya bayangkan kemarin tentang mie ayam itu, saya rasakan satu hari berikutnya ketika teman saya mengajak saya makan mie ayam. Artinya kenapa? Itulah proses terjadinya sebuah keinginan melalui pikiran bawah sadar. Apa yang terlintas dalam pikiran kita, apa yang kita tanamkan dalam batin kita, itu yang akan terwujud. Cepat atau lambatnya tergantung bagaimana Anda merasakannya dalam batin Anda. Ketika Anda benar-benar bisa menikmatinya, merasakan kebahagiaannya, maka hal tersebut akan cepat terwujud. Kemudian jika Anda juga bertanya, apakah kekuatan pikiran bawah sadar ini bisa untuk menarik seseorang dalam kehidupan kita? Saya jawab, iya. Karena saya sering mengalaminya. Dan caranya cukup saya membayangkan saja dalam pikiran saya, membayangkan dalam benak saya. Bukan hanya sekedar membayangkan di pikiran sadar, tetapi di pikiran bawah sadar. Dan akhirnya terwujud. Suatu saat saya bertemu dengan wanita yang pernah saya bayangkan, padahal saya tidak kenal sebelumnya. Saya juga tidak berusaha untuk mencari di mana wanita itu berada, tidak. Tapi alamlah yang akan menuntun kita menuju terwujudnya apa yang kita pikirkan tersebut. Oke. Nah, kemudian kalau mungkin Anda bertanya juga, apakah pikiran bawah sadar yang kita punya itu bisa kita gunakan untuk mempengaruhi orang lain? Saya akan jawab, iya, bisa. Sebab ada beberapa bukti pengalaman yang saya alami sendiri ketika suatu saat saya melintas di depan sebuah restoran bersama teman saya. Teman saya bilang, mengomentarin restoran tersebut. Dia bilang restoran tersebut megah, ramai terus, mungkin makanannya mahal di sana. Ih, coba kalau punya uang, pengen sekali makan di situ. Begitu dia bilang kepada saya. Kemudian saya tanya, apakah benar-benar kamu ingin makan di situ? Dia bilang iya. Akhirnya ya sudah, tanamkan dalam hatimu, dalam batinmu, bayangkan kamu makan di situ, kamu datang ke sana.
Jangan dipikirkan bagaimana kamu akan makan di situ dengan uang berapa, abaikan itu. Tapi fokuskan pada kamu masuk di sana dan kamu menikmati makanannya. Dan tidak lama kemudian, beberapa harinya, akhirnya teman saya mengajak saya datang ke sana, makan di sana. Saya tidak bertanya kenapa akhirnya bisa makan di situ, tidak. Tetapi saya hanya yakin saja pasti suatu saat memang bakal ke situ. Dan ternyata teman saya mendapatkan sebuah voucher, yang voucher itu salah satunya bisa digunakan untuk makan di sana. Poinnya di sini teman-teman bukan bagaimana prosesnya, tetapi pikiran bawah sadar akan mewujudkan apa yang Anda inginkan. Abaikan yang namanya proses, abaikan kapan terjadinya. Karena ketika Anda mempermasalahkan proses terjadinya dan juga kapan waktu terjadinya, itu artinya Anda kurang percaya, Anda ragu, dan keraguan itu akan membatalkan atau akan menghambat terwujudnya keinginan-keinginan Anda. Teman saya tersebut hanya saya minta untuk membayangkan, tetapi saya bantu dengan energi yang saya punya, dengan pikiran bawah sadar saya membayangkan teman saya masuk ke sana, saya ikut ke sana, dan akhirnya terbukti kita makan di sana. Suatu saat juga saya pernah melintas di sebuah hotel besar, dan lagi-lagi ada seorang teman juga yang punya keinginan untuk menginap di hotel tersebut. Dia mengatakan bahwa 3 hari sebelumnya dia pernah mengikuti giveaway untuk menginap di hotel tersebut, tetapi dia belum berhasil, belum beruntung. Dan akhirnya dia cerita ke saya. Dan pas melintas di depan hotel tersebut, saya hanya bilang, apakah kamu masih pingin untuk menginap di situ? Dia bilang, iya masih pingin. Bayangkan dalam hatimu kamu menginap di sana. Abaikan yang namanya giveaway, atau abaikan dari mana kamu nanti dapat uang. Tapi bayangkan kamu naik tangga demi tangga, masuk liftnya, masuk kamarnya, rasakan kebahagiaannya kamu menginap di sana. Dan benar saja, tidak lama kemudian ada giveaway yang kedua, dan teman saya mengikutinya. Hasilnya dia mendapatkan giveaway untuk menginap di hotel tersebut. Teman-teman, ini bukan sebuah cerita yang hanya sebuah cerita saja, tidak. Tetapi saya memaknainya bahwa memang kekuatan pikiran ini bisa membantu kita untuk mewujudkan keinginan-keinginan kita. Intinya adalah kita memikirkannya sungguh-sungguh dalam hati kita, bukan hanya dalam pikiran kita, tapi dalam batin kita, dalam pikiran bawah sadar kita, dengan penuh perasaan. Kuncinya adalah perasaan. Ketika Anda mampu merasakan apa yang Anda inginkan, ketika Anda mampu merasakan kebahagiaannya atas keinginan-keinginan tersebut, maka keinginan itu akan cepat terwujud dalam kehidupan Anda. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Tetap semangat, tetap fokus, berpikir positif. Ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Terima kasih yang sudah like, yang sudah subscribe. Terima kasih juga yang sudah berbagi komentar. Terima kasih juga yang sudah berbagi informasi ini kepada saudara-saudara yang lain. Salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.